Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online yang mari yang ke-172 ini, di minggu-minggu Advent dalam suasana Natal. Adapun tema dalam ibadah online yang mari yang ke-172 ini adalah 7 rahasia Natal yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Hai Mari Beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji namanya, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita dalam menyambut Natal di tahun 2023 ini. Kita siapkan seluruh hidup kita dan lebih khusus hati kita menjadi tempat yang indah untuk diisi firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita nyanyikan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Membuka mata hatiku, seluruh jiwaku, untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap aku, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah dosaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah dosaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Bapak, Ibu, para pemirsa, dan segenap sahabat Yamari MHM di mana saja kalian berada, Immanuel. Perkenankanlah di bulan Desember ini saya juga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama bertemu di IUY. Tuhan yang menyertai hamba-Mu, urapi mulut bibirnya boleh membawakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pemirsa, tema saya hari ini adalah 7 rahasia Natal. Yang dimaksudkan Natal di sini tentunya, sebagaimana diketahui kalian, yaitu Christmas atau hari di mana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Nah, kelahiran Yesus ke dalam dunia itu bukan suatu peristiwa yang kebetulan atau tiba-tiba mendadak terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Bukan. Tetapi adalah berkat daripada rencana Allah yang cukup panjang, kurang lebih 4000 tahun. Nah, marilah kita simak apa sebenarnya rahasia Natal itu. Yang pertama,
Natal demi menggenapkan janji Allah. Allah banyak berjanji di dalam perjanjian lama. Tetapi ada janji sulung yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 yang demikianlah bunyinya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan merupakan tumitnya. Saudara, ini adalah kalimat di mana Tuhan Allah sedang mengutuki iblis bahwa keturunan perempuan adalah menggambarkan Ibu Maria atau gadis Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Nah, keturunanmu adalah iblis. Iblis hanya bisa membuat Yesus naik ke kayu salib tetapi tidak mengalahkan. Sebaliknya di atas kayu salib, Yesuslah mengalahkan iblis. Inilah kira-kira makna daripada janji sulung ini. Benarkah janji Tuhan Allah ini akan terjadi? Ternyata terjadi. Pada kurang lebih 4.000 tahun kemudian, yaitu yang terdapat di Galatia pasal 4 ayat 4. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Genap waktunya artinya setelah rencana Allah dalam rangka karya keselamatan itu genap waktunya, maka ia mengutus anaknya yang tunggal melalui Maria, dan akhirnya ia telah menjadi berkat juru selamat di dalam dunia ini. Dikatakan mengutus berarti Yesus itu adalah anak Allah. Nah, saudara, dari peristiwa ini kita melihat apa? Ada 3 bukti. Bukti yang pertama bahwa Allah itu setia. Mengapa dikatakan setia? Coba pikir. Janji ini dibuat 4.000 tahun yang lalu, tapi digenapkan kemudian. Bukankah menandakan Allah maha setia? Kalau manusia tidak. Suka berjanji, tapi tidak pernah diwujudkan, dan kebanyakan diingkari. Maka ada ungkapan dalam bahasa Inggris, promise is made to be broken. Janji itu dibuat untuk diingkari, tapi tidak demikian dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah berjanjikan, dengan setia Dia menggenapkan. Bukti yang kedua bahwa Yesus adalah anak Allah, karena dikatakan diutus Tuhan Allah, dan Ia adalah anak Allah. Dan janji yang ketiga membuktikan bahwa Allah bekerja sesuai waktu yang Ia tentukan. Jadi tidak sembarangan. Di dalam segala hal Allah mengerjakan sesuai dengan waktunya. Rahasia Natal yang kedua adalah demi menggenapkan nubuatan Tuhan Allah di dalam perjanjian lama. Saudara, di dalam perjanjian lama ada lebih daripada 300 nubuatan tentang Mesias di seluruh Alkitab Perjanjian Lama.
Nah, nubuatan ini kemudian digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus satu persatu dengan sangat terinci. Luar biasa, bukan? Kalau saya berkata besok akan hujan, saudara akan percaya. Tapi kalau saya berkata besok jam 8 pagi akan hujan, kemudian jam 9 berhenti, lalu jam 2 siang tiba-tiba hujan lebat sekali, lalu jam 5 sore berhenti sama sekali, saudara pasti tidak percaya. Tapi demikianlah nubuatan Allah tentang Mesias yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Satu persatu dengan luar biasa. Karena itu ada dua bukti. Pertama, membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena ini terjadi di dalam Perjanjian Lama, lalu digenapkan dalam Perjanjian Baru. Kalau bukan firman Allah, tidak mungkin hal ini terjadi. Bukti yang kedua, membuktikan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling mengisi, tidak terpisahkan. Jadi penting sekali. Perjanjian Lama mengatakan bahwa Yesus akan datang. Namun Perjanjian Baru mengatakan Yesus sudah datang. Saudara-saudara, inilah rahasia yang kedua. Sedangkan rahasia yang ketiga, demi firman menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Apa artinya firman menjadi manusia? Allah adalah firman. Allah itu roh adanya. Tapi menjadi manusia, yaitu Yesus lahir di bumi ini. Nah, dengan Yesus menjadi manusia, ia dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Karena di dalam ayat ke-18 Yohanes 1 dikatakan, belum pernah ada orang melihat Allah, tetapi anaknya yang di pangkuannya menyatakan ia adalah Allah. Jadi saudara, bagi barang siapa yang percaya Yesus, akan melihat Tuhan Yesus selaku anak Allah. Dan kepada dunia juga membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena firman menjadi Allah, bahkan Yesus sendiri adalah Allah. Firman menjadi manusia adalah sangat penting karena dalam menggenapkan karya penyelamatan, jalan ini harus ditempuh. Karena Allah kalau tidak menjadi manusia, Allah tetap Allah. Tapi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus sebagai manusia dapat menggantikan umat manusia, menebus dosa manusia. Satu orang mana bisa dia menebus banyak orang? Bisa. Karena Yesus tidak cuma manusia sejati, dia juga Allah sejati. Rahasia Natal yang keempat, yaitu bertujuan mati di kayu salib demi menggenapkan karya penyelamatan. Saudara,
Tuhan Allah ada dua pekerjaan besar di dalam dunia ini. Yang pertama adalah creation atau penciptaan. Yang kedua adalah karya penyelamatan. Penciptaan ia telah melakukan sendiri. Tetapi untuk menggenapkan karya penyelamatan, ia harus melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara, mati di kayu salib adalah tujuan Yesus yang terutama datang ke dalam dunia ini. Karena di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah memuaskan dua tuntutan Allah, yaitu pertama, tuntutan keadilan Allah. Yang kedua, tuntutan kemurahan Allah. Kedua tuntutan ini sebenarnya bertentangan. Misalnya, ada seorang hakim, dia menvonis seorang terdakwa. Dia harus didenda 5 juta rupiah. Tetapi dia tahu bahwa orang ini miskin. Dia memiliki belas kasihan, kemurahan. Lalu dia juga mengatakan, sekalipun kau harus didenda, tapi saya membebaskan kamu untuk tidak didenda. Hal ini tidak mungkin terjadi. Hakim itu akan dipecat. Lalu bagaimana? Nah, Tuhan Yesus bagaimana caranya memenuhi kedua tuntutan ini? Yaitu dia harus naik ke kayu salib. Di atas kayu salib, dia telah memenuhi tuntutan keadilan Allah. Karena semua orang berdosa harus dihukum. Dan Yesus menggantikan semua orang di atas kayu salib. Dosa mulai dari Adam dan Hawa sampai Yesus kembali. Jadi tuntutan pertama telah dipuaskan. Tuntutan kedua, kemurahan, bahwa Tuhan Allah itu juga mau mengampuni dosa setiap orang berdosa. Tapi tidak mungkin karena dia adil. Lalu melalui anaknya yang mati di kayu salib, menggantikan dosa seluruh dunia. Kemurahan ini juga sudah terpenuhi oleh Tuhan Yesus. Ingatkah saudara mengapa Tuhan Yesus begitu naik ke kayu salib dia mengucapkan 7 ucapan. Ucapan pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka lakukan mereka tidak mengerti. Maksudnya Yesus betapa ingin mengampuni dosa manusia. Jadi begitu naik ke kayu salib, begitu dia telah memenuhi 2 tuntutan Tuhan Allah, dia mengampuni umat manusia yang berdosa. Nah saudara, jadi kayu salib merupakan titik temu antara kedua tuntutan Allah ini. Karena itu keselamatan hanya ada di kayu salib. Tanpa kayu salib, manusia berdosa di dunia tidak akan terampuni dosanya. Bukan dengan berbuat baik, bukan dengan kebaikan, tetapi hanya melalui Yesus di kayu salib. Maka keadilan Allah terjadi, kemurahan Allah juga terwujudkan. Dan kesimpulan kita adalah Tuhan Yesus tidak boleh mati di tangan Herodes.
Itulah sebabnya di bawah 2 tahun Yesus sudah dilarikan ke Mesir. Karena Raja Herodes membunuh semua anak lelaki yang di bawah 2 tahun. Herodes bisa membunuh banyak orang, tapi tidak mungkin Herodes membunuh anak Allah. Jadi kadangkala sebagai orang Kristen, jangan terlalu sombong menjadi pemberani. Ada kalanya kita perlu bersembunyi. Ada kalanya kita perlu melarikan diri atau mundur. Mundur atau retreat dalam bahasa Inggris. Bukankah kita sering mengadakan retreat? Retreat adalah mundur atau istirahat. Istirahat demi untuk menempuh jalan yang lebih jauh. Itulah salah satu pepatah bahasa Mandarin. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Rahasia Natal yang kelima adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Saudara, kebanyakan agama di dunia adalah manusia mencari Allah. Tetapi karena otak manusia terbatas, terkadang bisa salah mencarinya. Pernah ada satu cerita demikian. Pada suatu sore, terjadi hujan lebat di sebuah hutan kecil. Kemudian setelah hujan itu berhenti, ada seseorang yang melewatinya. Di sana ada beberapa batu. Orang ini menjadi heran melihat batu-batu yang lain pada basah, tapi ada satu batu kering sama sekali. Lalu dia memberitahu kepada teman-teman di desa dan mereka datang melihat, kemudian mengatakan ini pasti batu ajaib. Maka diangkatnya batu itu, dibawa ke desa, kemudian semua menyembahnya. Inilah kira-kira asal mula dari salah satu kepercayaan atau agama, karena manusia mencari Allah. Karena otak manusia terbatas. Bagaimana terbatasnya? Ternyata mengapa batu itu bisa kering? Ternyata sebelum hujan lebat, ada seseorang lewat juga di hutan kecil itu sambil membawa payung. Begitu hujan datang, dia membuka payungnya dan dia mencari salah satu batu. Dia duduk di sana dan sambil memegang payungnya. Setelah hujan lewat, dia baru berjalan terus. Nah, orang kedua inilah yang melihat ada batu yang kering. Saudara, tetapi ajaran Alkitab berbeda. Ajaran Alkitab atau karya penyelamatan adalah Allah mencari manusia. Dan kalau Allah mencari manusia, Allah yang punya hikmat yang tidak terbatas, tidak mungkin salah mencarinya. Alkitab mengatakan, sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang atau yang sesat. Mencari. Tuhan mencari dengan aktif. Saya sendiri mengalami bahwa Tuhan mencari saya. Saya tidak dilahirkan di keluarga Kristen. Ibu saya seorang yang rajin ke kelenteng, dan saya sering dibawa ke kelenteng juga.
Tetapi tetangga saya adalah orang Kristen. Anak-anak mereka sering datang ke rumah dan bermain bersama. Pada hari Minggu, mereka ajak saya ke sekolah minggu terdekat. Dan saya senang dengan sekolah minggu di sana. Bahkan pernah pada hari Natal, saya disuruh ikut main sandiwara dengan sebuah lagu yang sampai sekarang saya masih ingat. Lama ku cari sini dan sana, damai buat hati yang tidak fana, sampai ku datang di kaki Tuhan, dan ku terima Dia dalam hatiku. Tidak lama tetangga saya pindah dan saya juga berhenti tidak ke sekolah minggu. Namun kesan sekolah minggu mendalam sekali di dalam otak saya. Pada waktu SMP, guru bahasa Inggris adalah orang Kristen, lalu ia mengajak beberapa murid untuk ke gerejanya yang berbahasa Inggris, katanya supaya kita lebih cepat mempelajari bahasa Inggris. Saya tertarik juga di gereja itu, dan bahkan beberapa lagu juga saya ingat, misalnya Safe Am I, Safe Am I, Safe Am I, in the hollow of His hand, dan lain sebagainya. Tapi setelah SMP, guru itu tidak mengajar kami lagi, kami juga tidak lagi ke gereja bahasa Inggris itu. Sampai di SMA, ada seorang teman sekolah di SMA 2 itu pindah ke sekolah saya, dan ternyata ia adalah anak seorang pendeta. Dan dia mengajak beberapa teman sekolah ke gerejanya, dan akhirnya kami percaya, termasuk saya dibaptis pada umur 18, dan saya menjadi anak Tuhan dan bertobat pada saat itu. Para pemirsa, rahasia Natal yang ke-6 supaya manusia beroleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata bahwa anak manusia datang supaya manusia memperoleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Di sini ada dua hal. Yang pertama, memperoleh hidup. Apa hidup itu? Hidup itu adalah hidup baru. Karena setiap orang yang dilahirkan memiliki hidup, tapi hidup lama, yaitu keturunan daripada Adam dan Hawa. Hidup lama itu adalah hidup yang berdosa. Dan setiap orang berdosa, mau tidak mau harus berbuat salah. Apakah menipu, apakah berbohong, apakah mencuri, apakah merampok, apakah merokok, apakah narkoba, berjudi, dan lain-lainnya. Tidak bisa tidak. Karena itu kita jangan heran kalau ada orang yang belum bertobat, berbuat salah. Tetapi Yesus berkata, anak manusia datang supaya manusia memperoleh hidup. Inilah hidup baru. Jadi semenjak Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka barang siapa percaya kepadanya, ia memperoleh hidup yang baru. Sebagaimana juga dikatakan di dalam 2 Korintus, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah lewat, yang baru sudah mulai terbit. Manusia baru, manusia yang sudah percaya, dibaptis, dan mengikut Yesus. Di dalam hidup dan kehidupannya selalu
taat kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, hidup yang berkelimpahan. Apakah itu? Sebab hidup kekristenan itu bertumbuh. Sama dengan iman kita bertumbuh. Nah, hidup ini bisa bertumbuh sampai berkelimpahan. Atau dengan kata lain, bertumbuh secara wajar. Bertumbuh menjadi dari anak bayi, menjadi anak kecil, menjadi pemuda, dan menjadi dewasa, bahkan orang tua. Jadi bisa bertumbuh. Dan pertumbuhan orang Kristen hendaknya pertumbuhan yang normal. Jangan pertumbuhan yang tidak normal. Ada 2 teman sekolah yang lama tidak berjumpa. 20 tahun kemudian baru berjumpa. Mereka saling berjabatan tangan, mereka saling bertanya, sudah punya anak berapa? Yang satu bilang, saya sudah punya anak 2. Yang satu bilang, saya cuma punya anak 1. Lalu ditanya yang punya anak 2 itu, sudah sekolah di mana? Oh, sudah, yang satu sudah lulus, yang satu masih di universitas. Sedangkan ia bertanya pada temannya yang cuma punya 1 anak, sedangkan anakmu di universitas mana? Dengan malu temannya menjawab, anak saya ini pertumbuhannya tidak normal. Sekarang masih di universitas baby box. Jadi tidak bertumbuh. Saudara, jangan sampai hidup kekristenan kita tidak bertumbuh. Bahkan harus bertumbuh sampai berkelimpahan. Inilah tujuan daripada Tuhan Yesus. Rahasia Natal yang terakhir atau ke-7 untuk melayani sesama manusia. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya bagi orang banyak. Saudara, di sini kita melihat ada 3 hal. Pertama, Tuhan Yesus datang bukan secara pasif untuk dilayani. Dia tidak pernah minta dilayani. Maka sebagai orang Kristen pun kita jangan sampai minta dilayani. Tetapi kebanyakan orang Kristen hidup pasif. Dari mimbar perlu dikatakan supaya berdoa, membaca Alkitab, melayani, dan sebagainya. Didorong baru melakukan. Tapi Yesus adalah secara aktif melayani. Bagaimana sesungguhnya dalam kenyataan Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kita mungkin pernah mendengar nama Yesus juga Immanuel. Ada sebuah cerita demikian. Ada sebuah keluarga mau merayakan malam Natal. Ayahnya sudah menyuruh anggota keluarga untuk menghiasi rumah, baik dengan pohon Natal, hiasan Natal, lampu-lampu Natal, dan sebagainya. Indah sekali. Tapi sesungguhnya semua sudah di rumah, hanya kurang 1, yaitu Xiaoming. Xiaoming belum pulang, masih sekolah. Maka ayahnya tunggu di depan rumah. Sambil duduk di kursi, tiba-tiba telepon berdering. Dia mengangkat telepon, ternyata guru sekolah daripada Xiaoming yang mengatakan bahwa Xiaoming dan teman-teman
beberapa orang sudah 1 minggu membolos tidak ke sekolah. Ayahnya tidak percaya. Dia tiap hari ke sekolah dengan membawa tas dan sebagainya. Pergi pada waktunya, pulang pada waktunya. Tapi karena gurunya yang membuktikan dan memastikan, akhirnya dia percaya. Setelah telepon ditaruh, hatinya dongkol sekali, memerintahkan kepada keluarga, segera lampu-lampu Natal dimatikan. Malam ini kita tidak merayakan malam Natal karena Xiaoming membolos. Tapi ia tetap menunggu anaknya. Sedangkan Xiaoming dari sekolah, dia tergopoh-gopoh ingin pulang dengan cepat. Sebab dia tahu hari ini di rumahnya ada malam Natal. Dia lagi memikir, ayahnya memberi hadiah apa, ibu memberi hadiah apa, kakak-kakaknya memberi hadiah apa. Wah, dia senang sekali, penuh sukacita. Tapi ketika dia mendekati rumahnya, dia melihat kenapa rumahnya gelap. Bukankah sudah dihiasi pohon Natal dan sebagainya? Ketika ia masuk ke rumah yang gelap itu, tiba-tiba ada sebuah suara yang keras. Xiaoming! Ia terkejut sekali. Ya ayah, apa ayah? Kenapa dalam seminggu ini kamu bolos? Tidak ke sekolah? Oh enggak, saya bawa tas coba ini. Saya pergi pada waktunya dan pulang pada waktunya. Tetapi tadi gurumu yang sudah menelpon membuktikan kamu dengan kawan-kawan telah membolos, terpaksa. Dia mengaku salah. Lalu ayahnya berkata, apa hukuman keluarga kalau kamu bersalah? Dia bilang, saya tidak boleh makan malam ini. Dan saya ambil bantal saya, turun ke basement, kamar yang gelap di bawah, dan tidur sendirian. Pada malam hari, karena Xiaoming tidak makan, dia jadi lapar jadi tidak bisa tidur. Padahal biasanya kena bantal langsung tidur. Ya bolak-balik. Tiba-tiba dia menjamah satu sosok tubuh. Dan dia tahu ini sosok tubuh siapa. Dia takut. Tapi sambil bertanya dengan hati yang senang juga. Pak, ini kamu kan, Pak? Ayahnya hanya jawab, bukankah Papa menghukum saya di kamar gelap ini tidur sendirian? Kenapa Papa ada di sini? Oh, karena saya takut kamu nanti sendirian di dalam gelap takut. Jadi Papa ikut turun ke bawah. Kamu saya hukum, aku menghukum diri sendiri. Demikianlah saudara, Tuhan Allah datang ke dalam dunia dalam diri Tuhan Yesus. Immanuel beserta kita untuk mengikuti supaya kita dihukum. Maka ia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus pernah mengisahkan sebuah perumpamaan, yaitu tentang orang Samaria. Bahwa pada suatu hari ada seorang Yahudi yang dirampok di tengah jalan
dipukuli sampai setengah mati dan terkapar di jalan lewat seorang imam yang kalau sekarang ibarat seorang pendeta. Dia berpikir dalam hati, kalau saya menolong orang ini, saya akan terlambat di gereja dan saya perlu khotbah dan sebagainya. Maka dia lewat. Orang kedua adalah orang Lewi, ibarat seorang penginjil zaman sekarang. Dia juga berpikir, wah, saya banyak persiapan nanti di gereja. Karena itu, saya harus cepat-cepat ke gereja, ada tugas membaca Alkitab dan sebagainya. Dia lewat. Orang ketiga, orang Samaria. Begitu dia melihat seorang yang terkapar di pinggir jalan dan juga dalam kondisi luka-luka, segera dia turun dari keledainya, dia menolong dia, dibalutnya luka-lukanya, kemudian dibawa ke keledainya, dan diantar sampai ke rumah penginapan terdekat, dan diberinya uang kepada pemilik rumah penginapan sambil berkata, kalau kurang besok saya datang lagi. Yesus bertanya pada para muridnya, 3 orang ini, siapakah tetanggamu? Tidak usah kita jawab, tentunya orang Samaria itu. Padahal kita ketahui bahwa orang Samaria dan orang Yahudi adalah musuh bebuyutan yang sudah lama. Namun orang Samaria ini tidak melihat itu musuh saya tidak menolongnya. Dia tidak diskriminasi, dia tidak membedakan suku, bangsa, bahasa, warna kulit dan sebagainya. Umat percaya semestinya memiliki sikap demikian di dalam pelayanan secara aktif. Di mana ada keperluan, di situ kita turun tangan. Kemudian dikatakan juga di dalam ayat tadi, Yesus menyerahkan nyawanya menjadi penebusan bagi orang banyak. Dengan kata lain, Yesus melayani dengan aktif secara berkorban. Saudara, melayani tanpa pengorbanan bukan pelayanan yang baik. Yesus benar-benar telah mengorbankan dirinya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mengorbankan waktu, tenaga, talenta, kepandaian, bahkan uang kita demi melayani umat manusia di dunia ini? Baik pelayanan di dalam diakonia maupun pelayanan di dalam marturia, yaitu penginjilan. Marilah kita mulai dari Natal ini sampai tahun depan mempunyai satu tekad setelah mendengar tentang rahasia Natal ini. Boleh melayani Tuhan dengan lebih baik. Sebenarnya 7 rahasia Natal yang saya ungkapkan adalah 7 tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Semoga para pemirsa sudah bisa menangkapnya dengan baik dan melaksanakan dengan berkat Tuhan juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba mengucap syukur karena boleh membawakan firman-Mu di dalam IOY kali ini. Kiranya 7 tujuan Natal Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi tujuan kami juga. Dan kami mulai baik di dalam penginjilan
maupun pelayanan lebih aktif lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto dengan tema 7 Rahasia Natal. Kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut memberkati kita semua. Dan doa kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Andreas Abdianto dalam hidup, dalam pelayanan, dan keluarga. Dalam kesempatan ini, atas nama Badan Pengurus Lengkap Yamari, kami menaikkan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada yang setia mengikuti ibadah online Yamari di tahun 2023. Harapan kami kiranya kita dapat berjumpa lagi di tahun 2024 mendatang. Dan seluruh Badan Pengurus Lengkap Yamari mengucapkan selamat merayakan Natal 2023 dan selamat merayakan Tahun Baru 2024. Berkat Tuhan bersama kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA dengan nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala kemuliaan, kepujian, dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan yang telah memimpin dan memberkati baik badan pengurus dan staf Yamari maupun pelayanan hingga di bulan Desember 2023, khususnya kebutuhan dana di bulan Desember. Tuhan pasti memakai hamba-hambamu untuk mencukupkannya, dan meyakini Tuhan Yesus pun akan memimpin dan memberkati pelayanan Yamari di tahun 2024 mendatang, serta menaikkan syukur ke hadapan hadirat Bapa yang telah mengurapi hamba-hambamu, tim penata Pak Gelis, Michael Bambang Suwono, Bapak Pendeta Bartolomeus Karel, Bapak Agustinus Hoai, dan Bapak Yunus Sabandar yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin di Singapura yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dengan tema 7 Rahasia Natal dalam ibadah online Yamari ke-172 Sabtu 9 Desember 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagi para sahabat dan mitra Yamari yang beribadah bersama melalui YouTube, dan kebenaran firman Tuhan tersebut dapat dipraktekkan dalam hidup dan pelayanan masing-masing sebagai duta Kristus di dunia ini. Allah Bapa di surga berkati hamba-hambamu, tim penata layanan, dan Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemanapun Tuhan mengutus hamba-hambamu. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah Natal Yamari yang akan diadakan pada hari Jumat 15 Desember 2023 bertempat di Geraha Yamari dengan pembicara Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, juga seluruh tim penata layanan dan pengisi acara dan persiapan panitia serta tamu undangan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati semua hamba-hambamu dalam persiapan agar seluruh pelayanan maupun firman Tuhan yang disampaikan menjadi panduan hidup bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir, dan tidak hanya dalam suasana Natal maupun juga tetap diterapkan di hari-hari hidup selanjutnya. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan mitra dan sahabat Yamari yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang mereka deritakan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Yang tidak dapat kami menyebutkan nama masing-masing juga memberkati, memberikan jalan keluar mereka yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan pribadi
dan keluarga, dan ada yang mencari pekerjaan, maupun mereka yang sedang tes sebagai calon pegawai. Kiranya berkat Tuhan menyertai mereka semuanya. Juga kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono setelah operasi tumor di otak dan akan jalani kontrol ke dokter saraf mata. Juga Bapak Pendeta Yohanes Dedi Amadom yang telah menjalani rawat di rumah sakit Perni karena gangguan lever. Bagi Ibu Wong Cui, Bu Teo Lingpung, Bapak Hendra, Bapak Jansen, Diki Suseno, Bapak Budi Krisyanto, dan Pendeta Yohanes Gunawan setelah pemasangan ring di arteri jantung. Juga kesembuhan bagi Bapak Pendeta Andreas Abianto yang mengalami usia yang tinggi dan tanggal 14 Desember akan menjalani endoskopi, kolonoskopi. Tuhan tolong agar bukan kanker usus. Ibu Hilda Trijaya yang jalan cuci darah, Bapak Surya Singgi dan sakit di kaki, Bapak Hones Saswita, Bapak Tommy Bredikson Tanu, Ibu Liana Karyadi Hari, sakit tumor di rahim, dan Ibu Wiji Lestari, sakit kanker di payudara bagian kiri. Bapak Perdana Budi Tadu, hanya kuasa nama Yesus yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka dari sakit yang mereka derita, serta memberkati tim medis yang merawat dan juga obat-obatan yang dipakai agar mereka pun cepat sembuh. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, serta kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Sebelumnya mari kita naikkan pujian doa Yabes. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
ibadah online-nya Mari yang ke-173 di tahun 2024 mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan Immanuel.